Saudara PBNU mengadakan konferensi pers terkait sikapnya terhadap konflik yang terjadi di Rempang. Terdapat beberapa pandangan PBNU terhadap konflik yang terjadi di Rempang tersebut. Satu di antaranya yakni memandang pemerintah harap mengambil tanah yang dikelola oleh rakyat selama bertahun-tahun. Terlebih, tanah tersebut bertahun-tahun diolah oleh masyarakat, baik melalui proses redistribusi lahan oleh pemerintah atau pengelolaan lahan. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua PBNU Ulil Absyar Abdallah. Menurut PBNU, hukum haram itu jika pengambil alihan lahan oleh pemerintah dilakukan secara sewenang-wenang. Pemerintah tetap memiliki kewenangan untuk mengambil alih tanah rakyat dengan syarat sesuai ketentuan hukum perundang-undangan. Ulil kemudian mengatakan PBNU meminta kepada pemerintah agar mengutamakan musyawarah dan menghindari pendekatan koersif. Diketahui hingga kini konflik masih terus terjadi di Rempang buntut adanya relokasi proyek Eco City. Warga menolak rencana tersebut hingga terjadi bentrokan hebat dengan aparat. Terhadap langkah kehidupan kita bersama dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kedua, PBNU berpegang teguh pada etikat baik dan nilai-nilai keutamaan serta bersandar pada objektivitas dalam menentukan pandangan, posisi, sikap dan perannya. Dan ketiga, PBNU selalu mendorong berbagai pihak agar mengutamakan musyawarah atau syura dalam mencari jalan keluar dari persoalan hidup bersama. Selanjutnya, dalam menyikapi persoalan Rempang Dalam, PBNU menyampaikan pandangan sebagai berikut. Pertama, dalam pandangan PBNU, persoalan Rempang Dalam merupakan masalah yang terkait pemanfaatan lahan untuk proyek pembangunan. Persoalan semacam ini terus berulang akibat kebijakan yang tidak partisipatoris, yang tidak melibatkan para pemangku kepentingan dalam proses perencanaan kebijakan hingga pelaksanaannya. Hal ini kemudian diperparah oleh pola-pola komunikasi yang kurang baik. PBNU meminta dengan sungguh-sungguh kepada pemerintah agar mengutamakan musyawarah atau syura dan menghindarkan pendekatan koersif. Kedua, Komisi Bahthul Masail Ad-Diniyah Al-Waqidiyah pada Muktamar ke-34 di Lampung telah membahas persoalan pengambilan tanah rakyat oleh negara. PBNU berpandangan bahwa tanah yang sudah dikelola oleh rakyat selama bertahun-tahun, baik melalui proses kick-off atau redistribusi lahan oleh pemerintah atau ikhtiar pengelolaan lahan, maka hukum pengambil alihan tanah tersebut oleh pemerintah adalah haram. Namun demikian, PBNU perlu menegaskan kembali agar menjadi perhatian semua pihak bahwa hukum haram tersebut jika pengambil alihan tanah oleh pemerintah dilakukan dengan sewenang-wenang. Hasil Bahthul Masail tersebut tidak serta-merta dapat dimaknai menghilangkan fungsi sosial dari tanah sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan konstitusi kita. Pemerintah tetap memiliki kewenangan untuk mengambil alih tanah rakyat dengan syarat mengambil alih dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk menciptakan sebesar-besar kemakmuran rakyat dan tentu harus menghadirkan keadilan bagi rakyat pemilik dan atau pengelola lahan. Ketiga, PBNU mendorong pemerintah untuk segera memperbaiki pola-pola komunikasi dan segera menghadirkan solusi penyelesaian persoalan ini dengan memastikan agar kelompok yang lemah atau mustadafin dipenuhi hak-haknya serta diberikan afirmasi dan fasilitasi. Keempat, PBNU mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk lebih meyakinkan masyarakat mengenai pentingnya proyek strategis nasional dan kemaslahatannya bagi masyarakat umum,
serta memastikan tidak adanya perampasan hak-hak serta potensi kerusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Dan kelima, terakhir, PBNU selalu membersamai dan terus mengawal perjuangan rakyat untuk mendapatkan keadilan melalui cara-cara yang sesuai kaidah hukum dan konstitusi. Selanjutnya, PBNU juga menghimbau kepada masyarakat Rempang Dalam agar menenangkan diri dengan memperbanyak zikir serta takarruf kepada Allah serta tetap memelihara sikap husnudzon terhadap pemerintah dan aparat keamanan. Semoga kita semua mampu mengambil pelajaran demi kemajuan kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah kehidupan kita bersama dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kedua, PBNU berpegang teguh pada etikat baik dan nilai-nilai keutamaan serta bersandar pada objektivitas dalam menentukan pandangan, posisi, sikap dan perannya. Dan ketiga, PBNU selalu mendorong berbagai pihak agar mengutamakan musyawarah atau syura dalam mencari jalan keluar dari persoalan hidup bersama. Selanjutnya, dalam menyikapi persoalan Rempang Dalam, PBNU menyampaikan pandangan sebagai berikut. Pertama, dalam pandangan PBNU, persoalan Rempang Dalam merupakan masalah yang terkait pemanfaatan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.